Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan pelajari tentang ukuran pemusatan data. Dalam menganalisa data, dibutuhkan ukuran yang dapat mewakili data. Untuk keperluan tersebut, terdapat suatu nilai berupa nilai tunggal yang cukup mewakili keseluruhan nilai yang terdapat dalam data tersebut. Nilai tunggal yang dimaksud adalah rata-rata atau disebut juga dengan average. Rata-rata merupakan suatu ukuran pusat data bila data itu diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Ukuran pemusatan adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Ada beberapa jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama mean atau rata-rata hitung, yang kedua median, yang ketiga modus, dan yang keempat ukuran lainnya yaitu kuartil, desil, dan persentil. Untuk data tunggal, kita lihat ukuran pemusatan datanya. Yang pertama adalah mean atau rata-rata hitung. Rata-rata populasi dilambangkan dengan mu, dan rata-rata sampel dilambangkan dengan X bar. Nah, rumusnya itu untuk rata-rata hitung, yaitu jumlah semua nilai data dibagi dengan jumlah data. Atau bisa kita lambangkan, rata-rata hitung itu X bar, itu sama dengan jumlah semua nilai data, berarti data ke-1 tambah data ke-2, dan seterusnya sampai data ke N dibagi dengan jumlah data atau banyaknya data, yaitu N. Dan ini bisa kita singkat menjadi sigma XI dibagi N, di mana I-nya itu dari 1 sampai N. Kita lihat contoh, hitunglah mean atau rata-rata hitung dari data berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 data. Ini berarti N-nya 15. Kita disuruh menghitung rata-ratanya. Nah, untuk menghitung rata-rata, datanya tidak perlu kita urutkan terlebih dahulu, karena kita butuh jumlah datanya. Kita masukkan ke rumus, yaitu jumlah data, berarti jumlahkan semuanya, yaitu 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3, dan seterusnya, sampai ditambahkan dengan 2, dibagi dengan N. N-nya tadi 15. Berarti setelah kita jumlahkan, ini adalah 36, dibagi 15, rata-ratanya adalah 2,4. Kita lanjut, ukuran pemusatan yang kedua yaitu median. Median adalah nilai data yang berada di tengah setelah data diurutkan dan dilambangkan dengan M atau MD. Nah, di sini datanya harus kita urutkan terlebih dahulu. Cara menghitung median data tunggal ada dua cara, tergantung datanya. Yang pertama, jika banyak datanya ganjil, kita gunakan rumus data ke N tambah 1 bagi 2. Nah, jika datanya genap, kita gunakan rumus data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1, hasilnya dibagi 2. Contoh untuk data yang pertama, di sini datanya sama seperti soal sebelumnya, yaitu N-nya 15. N-nya 15 berarti datanya ganjil, banyak datanya ganjil. Sehingga kita gunakan rumus yang pertama. Kita urutkan dulu datanya. Ini dia setelah diurutkan. Karena banyak datanya ganjil, maka kita gunakan rumus yang pertama. Sehingga mediannya adalah data ke N tambah 1 per 2. N-nya 15, berarti data ke 15 tambah 1 bagi 2. Berarti data ke 16 bagi 2. 16 bagi 2, 8. Berarti mediannya adalah data ke 8. Data ke 8 tinggal kita hitung. Data ke-8 itu berada di, kita hitung dulu, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah data ke-8, yaitu 2. Nah, jika kita lihat, median itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah. 2 itu berada pas di tengah-tengah. Kita lihat contoh yang kedua, ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 banyak data
sehingga di sini banyak datanya genap. Nah, kita gunakan rumus yang kedua. Sebelumnya kita urutkan dulu datanya. Ini dia setelah diurutkan. Nah, rumus yang kedua adalah data ke N per 2, berarti N-nya 12, 12 per 2, ditambah data ke N per 2 tambah 1, berarti data ke 12 per 2, ditambah 1 dibagi 2. 12 bagi 2, 6, berarti data ke 6 ditambah data ke 6 tambah 1, hasilnya bagi 2. Data ke 6 ditambah 6 tambah 1, hasilnya 7, dibagi 2. Berarti data ke 6 itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia 5. Data ke 7 berarti data setelahnya. Ini 5 tambah 7 dibagi 2 atau 12 bagi 2 adalah 6. Nah, jika kita perhatikan, berarti 6 itu berada di tengah-tengah antara 5 dan 7. Kita hitung dari banyaknya data yang sebelah kiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan data yang ke kanan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya yang berada di tengah-tengah ini adalah mediannya. Kita lanjut. Ukuran pemusatan yang ketiga adalah modus. Modus itu adalah data yang memiliki frekuensi paling tinggi atau data yang paling sering muncul. Contohnya, modus dari data ini kita lihat masing-masing. Angka 2 muncul sebanyak 1, 2, 3 kali. Angka 1 muncul sebanyak 1, 2, 3 kali juga. Angka 3 muncul sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. Angka 0 muncul sebanyak 1, 2 kali. Angka 6 muncul sebanyak 1 kali. Dan angka 5 muncul sebanyak 1 kali. Terakhir angka 4 muncul sebanyak 1 kali. Berarti yang paling banyak muncul itu adalah angka 3, sehingga modus dari data tadi adalah 3. Dan terakhir, kuartil, desil, dan persentil. Nah, kita lihat masing-masing. Untuk kuartil itu adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Rumusnya itu QI, berarti kuartil ke I, itu adalah X, I N tambah 1 per 4. Data ke I kali N tambah 1 dibagi 4. Di mana I-nya 1, 2, sampai 3. N itu adalah banyak data. Untuk desil itu membagi data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama. Berarti rumusnya hampir sama dengan kuartil, hanya saja pembaginya dibagi dengan 10 dan I-nya dari 1 sampai 9. Persentil membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Rumusnya juga sama, hanya dibagi 100 dan I-nya sampai 99. Nah, dari contoh soal yang tadi, kita coba hitung nilai kuartil, desil, dan persentilnya. Nah, untuk data tadi, kita disuruh menentukan nilai kuartil 1, desil 7, dan persentil 96. Datanya kita urutkan terlebih dahulu. Kita akan menghitung kuartil 1. Rumusnya data ke 1 tambah 15 tambah 1 dibagi 4. Karena tadi N-nya 15, berarti data ke 1 kali 15 tambah 1 yaitu 16 dibagi 4. 16 bagi 4, 4. Berarti kuartil 1 itu berada pada data keempat. Data keempat yaitu 1, 2, 3, ini dia 4. Data keempat yaitu nilainya 1. Untuk desil 7, berarti rumusnya data ke-7 kali N tambah 1 atau 15 tambah 1 dibagi 10. Berarti data ke-7 kali 16 bagi 10. 7 kali 16 itu 112 bagi 10. Atau data ke-11,2. Nah, di sini kita pisah karena ada bilangan desimal. Maka kita ambil dulu bilangan bulatnya, yaitu data ke-11 ditambah bilangan desimalnya bersisa 0,2. 0,2 ini berarti dia berlebih sebanyak 0,2 dari data ke-11. Makanya di sini kita tambah dengan 0,2 itu dikalikan dengan data setelahnya, yaitu data ke-12 dikurang
data ke-11 tadi. Nah, di sini data ke-11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Data 11 yaitu 3, tambah 0,2. Data setelahnya juga 3, berarti 3 dikurang 3, 0. 0,2 dikali 0, 0. Sehingga desil ke-7 itu adalah 3. Selanjutnya persentil. Persentil ke 86. Persentil ke 86 itu berarti data ke 86 dikali n tambah 1 atau 15 tambah 1 dibagi 100. Ini dengan cara sama seperti desil tadi. Ini kita kalikan, diperoleh data ke 1376 dibagi 100 atau data ke 13,76. Caranya sama, berarti data ke 13 ditambah sisanya yaitu 0,76 dikali data setelahnya dikurang data ke 13 tadi. Selisih data setelahnya dengan data ke 13 atau bilangan bulatnya. Data ke 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Data ke 13 itu 4 ditambah 0,76 kali selisih data setelahnya dengan data ke 13 tadi. Setelahnya itu data ke 14 yaitu 5. Berarti 5 dikurang 4 1 ya. Ini 1. Berarti 4 tambah 0,76 kali 1 tetap 0,76. Dijumlahkan hasilnya 4,76. Berarti persentil 86 itu adalah yaitu data 4,76. Berarti dia berada di sini. Nah, untuk desil tadi berada di sini. Karena datanya keduanya sama-sama 3, maka nilai desil 7-nya pas 3.